Selama masa kejayaan Reich ketiga, saat Eropa terpecah oleh darah dan api, perang lain terjadi secara diam-diam dari kastil, pertanian tersembunyi, dan ekspedisi yang didanai negara. Itu tidak menargetkan orang atau etnis, melainkan spesies hewan yang harus sesuai dengan cetakan yang ditetapkan oleh hierarki. Saat pertempuran maju, program pengembangbiakan selektif diaktifkan untuk memodifikasi tubuh dan perilaku spesimen tertentu, mengubahnya menjadi perpanjangan biologis dari doktrin resmi. Dari 1933 hingga tahun-tahun terakhir konflik, sebuah rencana dijalankan untuk mengisi timur dengan makhluk yang disesuaikan dengan kriteria fisik yang ketat, bukan sebagai fauna liar, melainkan sebagai simbol hidup dari tatanan alam yang baru. Apa yang disajikan sebagai sains terapan sebenarnya adalah serangan sistematis untuk menggambar ulang keseimbangan dunia hewan. Berapa banyak binatang yang dimanipulasi, dikembangbiakan, atau dirancang untuk melayani ideologi yang berusaha mengubah akar kehidupan itu sendiri. Kebun binatang Hitler, eksperimen Nazi untuk membangkitkan hewan yang punah. Selama tahun 30-an, dua bersaudara Jerman mendedikasikan hidup mereka pada gagasan tetap yang tidak ada hubungannya dengan alam seperti yang dikenal. Tujuan mereka bukanlah untuk mempelajari hewan dalam keadaan saat ini atau melindungi spesies yang terancam punah, melainkan untuk menggunakan kebun binatang sebagai ruang perkembangbiakan terkontrol di mana spesimen tertentu yang dipilih akan menjadi dasar untuk menciptakan kembali makhluk yang telah punah selama berabad-abad. Kedua pria ini, Lutz dan Heinz Heck, mengelola beberapa kebun binatang terpenting di negara itu dan memiliki dukungan yang cukup untuk melakukan eksperimen yang, dalam keadaan lain, akan dianggap sebagai fantasi yang mustahil. Salah satunya bertanggung jawab atas kebun binatang Berlin, sementara yang lain mengelola kebun binatang Munich, dan di antara keduanya mereka mengembangkan ide yang menggabungkan kriteria seleksi paksa dengan keinginan untuk membentuk sejarah alam sesuai dengan nilai-nilai rasial yang berlaku saat itu. Inti dari eksperimen ini adalah sosok aurochs, sejenis sapi besar yang telah mendiami Eropa selama ribuan tahun sebelum menghilang sepenuhnya. Hewan ini, yang digambarkan dalam lukisan gua dan dianggap sebagai nenek moyang banyak ras sapi modern, dipandang oleh keluarga Heck sebagai simbol kekuatan, kemurnian, dan asal-usul pribumi. Kepunahan aurochs bukanlah hasil dari kecelakaan alam, melainkan konsekuensi langsung dari tindakan manusia, karena daging, kulit, dan ukurannya menjadikannya target konstan untuk perburuan. Spesimen terakhir yang dikonfirmasi mati di hutan Polandia selama abad ke-17, dan sejak saat itu yang tersisa hanyalah catatan fosil dan deskripsi sejarah. Namun, bagi keluarga Heck, kepunahan itu bukan merupakan akhir yang pasti, karena mereka percaya bahwa mungkin untuk menciptakan kembali sesuatu yang sangat mirip dimulai dari ras sapi saat ini. Metode yang mereka rancang tidak didasarkan pada pemulihan DNA atau teknik laboratorium modern, melainkan pada pemilihan hewan dengan karakteristik yang, menurut mereka, telah menentukan aurochs. Melalui banyak generasi persilangan antara ras banteng dan sapi tertentu, mereka berharap dapat memusatkan sifat-sifat yang diinginkan untuk mendapatkan spesimen yang, setidaknya dalam penampilan, menyerupai hewan yang punah. Dasar dari pekerjaan ini termasuk spesies seperti sapi Camargue, banteng aduan, sapi abu-abu Hongaria, dan beberapa varietas primitif dari Eropa Timur. Hewan yang dihasilkan dipilih berdasarkan warna, ukuran, bentuk tanduk, dan perilakunya. Jika ada yang tidak menunjukkan kondisi yang sesuai, itu akan dihilangkan dari proses, dan jika ada yang memenuhi kriteria, itu akan dikembangbiakkan sampai sifat itu diperbaiki. Bentuk kerja ini, yang dikenal sebagai backcrossing, berusaha untuk tidak hanya merekonstruksi citra masa lalu, tetapi juga kekuatan simbolisnya, menyesuaikan biologi dengan wacana politik pada saat itu. Target besar Heck lainnya adalah tarpan, sejenis kuda liar yang juga telah menghilang dari benua itu. Dianggap oleh beberapa ahli sebagai kuda Eropa asli sebelum dijinakkan, tarpan lebih kecil dari kuda modern dengan surai gelap dan kaki yang kuat.
Saudara-saudara itu percaya bahwa jika mereka berhasil membangunnya kembali, mereka tidak hanya akan mendapatkan spesimen yang berharga dari sudut pandang zoologi, tetapi juga simbol ketahanan alami yang dapat dimasukkan ke dalam program pendidikan dan budaya rezim. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan ras seperti kuda Przewalski, konik Polandia, dan varietas pedesaan lainnya yang masih mempertahankan ciri-ciri tertentu dari masa lalu. Tidak seperti aurochs, tarpan telah bertahan di beberapa daerah hingga abad ke-19, jadi ada referensi yang lebih tepat tentang bentuk dan perilakunya. Hewan-hewan yang dihasilkan dari eksperimen ini dipamerkan di kandang khusus di dalam kebun binatang yang mereka kelola, di mana mereka disajikan sebagai versi spesies yang telah punah yang dipulihkan. Ruang-ruang ini tidak hanya berfungsi sebagai etalase untuk menunjukkan pencapaian yang dibuat, tetapi juga sebagai alat pedagogis di mana gagasan tentang masa lalu, tanah, dan dugaan hubungan leluhur orang Jerman dengan lingkungan alam mereka diperkuat. Kunjungan sekolah, pamflet penjelasan, dan kegiatan publik di sekitar spesimen baru ini menekankan keasliannya, meskipun pada kenyataannya itu adalah konstruksi modern yang dibuat dari kombinasi seleksi paksa dan ideologi. Keluarga Heck tidak menyembunyikan niat mereka, tetapi secara terbuka berbicara tentang keinginan mereka untuk mengembalikan spesies ke negara itu yang, dalam pandangan mereka, adalah milik wilayah tersebut sebelum pengaruh budaya asing. Rekonstruksi aurochs dan tarpan tidak diajukan sebagai eksperimen yang terbuka untuk diskusi ilmiah, melainkan sebagai tindakan langsung untuk tujuan budaya. Dalam hal itu, perkembangbiakan selektif tidak memiliki tujuan akhir untuk memperluas pengetahuan tentang spesies yang punah, tetapi untuk menegaskan kembali narasi yang berusaha melegitimasi nilai-nilai tertentu yang dianggap penting. Penggunaan kriteria visual, seperti bentuk tanduk atau warna bulu, lebih menanggapi citra yang diidealkan daripada investigasi terperinci. Alih-alih memeriksa apakah hasil yang diperoleh secara biologis sebanding dengan hewan aslinya, prioritas diberikan pada penampilan umum, dampak simbolis, dan kegunaannya dalam wacana nasional. Prioritasnya bukan untuk merekonstruksi spesimen secara ilmiah, tetapi untuk membentuk figur yang fungsional untuk pementasan budaya yang dipromosikan oleh rezim. Sejalan dengan pekerjaan dengan spesimen hidup, saudara-saudara itu juga mempromosikan kampanye reboisasi dan adaptasi habitat di dalam ruang alam tertentu, di mana hewan-hewan ini dapat diperkenalkan kembali. Rencananya adalah untuk melepaskan aurochs yang dipulihkan dan tarpan yang dibangun kembali di daerah-daerah yang dikendalikan, di mana mereka dapat bertahan hidup tanpa intervensi konstan, sebagai bagian dari alam yang diatur yang menanggapi cita-cita yang ditetapkan dari kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kemungkinan menyilangkan hewan-hewan baru ini dengan spesimen yang masih mempertahankan ciri-ciri liar, bahkan dieksplorasi, dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan perilaku tertentu yang dianggap otentik. Tujuannya adalah untuk menciptakan lanskap lengkap yang alih-alih mewakili keanekaragaman hayati yang nyata, memproyeksikan visi selektif dari masa lalu alam yang disesuaikan dengan parameter ideologis saat itu. Saudara-saudara Heck tidak mengembangkan pekerjaan mereka di lingkungan tertutup atau terbatas pada bidang zoologi. Mereka berkolaborasi dengan institusi yang menawarkan sumber daya, dukungan logistik, dan dukungan politik yang memungkinkan mereka untuk maju dengan cepat dalam eksperimen mereka. Akses mereka ke cagar alam, peternakan negara, dan arsip genetik difasilitasi oleh minat rezim dalam menunjukkan hasil yang terlihat. Kondisi menguntungkan mereka untuk melakukan tes dengan hewan-hewan yang dalam konteks lain akan dilihat sebagai berisiko atau tidak dapat diterima. Setiap spesimen yang diperoleh ditampilkan sebagai pencapaian kolektif, didukung oleh jaringan laboratorium, kebun binatang, dan pejabat yang beroperasi di bawah pedoman umum. Penciptaan hewan-hewan ini bukan hanya inisiatif pribadi, tetapi bagian dari struktur yang lebih luas yang memprioritaskan pameran kekuatan teknis dan kontrol biologis di setiap tingkat yang memungkinkan. Pengunjung kebun binatang ketika mengamati hewan-hewan ini tidak diundang untuk mengetahui masa lalu dari perspektif ilmiah, melainkan untuk mengidentifikasi diri dengan sejarah yang direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan masa kini.
Aurochs yang dihidupkan kembali tidak berfungsi untuk mempelajari evolusi ternak, tetapi untuk memperkuat gagasan tentang garis langsung antara tanah, orang, dan kekuatan primitif. Tarpan yang dipulihkan bukanlah objek keingintahuan zoologi, melainkan simbol perlawanan, kemandirian, dan ikatan leluhur. Kotak pajangan, poster, tur berpemandu, dan pidato publik yang menyertai pameran ini dirancang untuk menghasilkan emosi tertentu, perasaan bangga yang terkait dengan pemulihan dugaan keseimbangan alam yang telah diubah oleh pengaruh eksternal. Semuanya adalah bagian dari strategi narasi yang menggantikan pengetahuan dengan pembangunan cerita yang nyaman. Serigala Arya perkembangbiakan perlindungan dan propaganda predator sempurna. Pada saat setiap gerakan harus mencerminkan cita-cita negara baru, sosok serigala mulai memperoleh nilai yang melampaui biologis. Itu adalah makhluk yang tidak hanya hidup di hutan utara dan timur negara itu, tetapi juga, dalam pandangan mereka, mewujudkan sifat-sifat seperti kekuatan, ketahanan, kesetiaan pada kelompok, dan agresi defensif melawan ancaman eksternal. Sifat-sifat ini yang disajikan sebagai paralel dengan warga negara yang ideal, membuat serigala menjadi sosok yang berguna untuk memperkuat wacana kohesi, identitas, dan kewaspadaan. Dalam lingkungan itu, para pejabat yang bertanggung jawab untuk melestarikan alam mulai menerima instruksi yang sangat spesifik. Itu bukan hanya untuk menghindari perburuan atau melindungi spesies yang berisiko. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa serigala dapat mempertahankan habitat alaminya, berkembang biak dengan bebas, dan terlihat oleh populasi sebagai pengingat permanen tentang apa yang ingin dilestarikan oleh tatanan baru. Laporan yang keluar dari beberapa kantor kehutanan berbicara tentang pengawasan konstan di zona-zona kunci, di mana diketahui masih ada kawanan yang terisolasi. Penghalang ditempatkan untuk mencegah perlintasan pemburu dan patroli lokal diorganisir yang bertindak dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena setiap kerusakan yang disebabkan pada hewan-hewan ini ditafsirkan sebagai agresi tidak langsung terhadap nilai-nilai negara. Sejalan dengan perlindungan ketat ini, sebuah kampanye penyebaran yang berkelanjutan dimulai yang mencakup buku-buku bergambar, pameran, dan materi pendidikan yang menunjukkan serigala bukan sebagai bahaya, seperti yang telah digambarkan selama beberapa generasi, tetapi sebagai makhluk mulia yang harus diamati dengan hormat. Transformasi dalam persepsi populer ini diorganisir dengan cermat, dan gambar-gambar yang dipilih selalu menunjukkan spesimen dalam sikap tegas, tenang, terintegrasi ke dalam lanskap alam, jauh dari tanda-tanda ancaman. Di pusat-pusat sekolah, modul dimasukkan di mana siswa belajar tentang perilaku serigala, struktur sosial internalnya, dan kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang merugikan. Semua itu disajikan sebagai contoh jenis masyarakat yang dicari untuk dibangun. Taman-taman alam tertua di negara itu juga diadaptasi. Dalam beberapa kasus, rute dirancang ulang untuk memfasilitasi penampakan serigala tanpa mengubah rutinitas mereka, dan panel informasi dipasang yang menyoroti kehadiran sejarah mereka di tanah-tanah itu. Pengunjung saat berjalan melalui ruang-ruang itu menerima pesan yang jelas. Serigala adalah bagian dari jiwa wilayah itu, dan keberadaannya mewakili kemenangan melawan kemerosotan masa lalu. Di daerah-daerah seperti Harz atau Lower Silesia, di mana kehadiran serigala telah didokumentasikan selama berabad-abad, tur berpemandu diorganisir di mana penjaga hutan menjelaskan, dengan dukungan peta dan catatan, bagaimana hewan-hewan ini telah menolak transformasi yang diberlakukan oleh industrialisasi atau perang, selalu mempertahankan pola perilaku mereka. Di luar apa yang terlihat, studi terperinci juga didorong tentang area berkembang biak, pergerakan musiman, dan makanan serigala. Informasi ini, yang dikumpulkan dalam arsip khusus, berfungsi untuk memperkuat kontrol dan untuk menunjukkan bahwa tindakan itu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Teknisi yang terlibat dalam tugas-tugas ini milik departemen-departemen tertentu yang bergantung langsung pada tokoh-tokoh yang dekat dengan kepemimpinan politik negara, yang menegaskan bahwa itu bukan inisiatif marginal. Selain itu, dokumen-dokumen internal tertentu menunjukkan bahwa perlindungan serigala bukan hanya masalah naturalistik, tetapi cara untuk menegaskan kembali hubungan antara rakyat, tanah, dan hewan liar, tanpa perlu mengungkapkannya dalam istilah alegoris.
Di beberapa perayaan lokal, terutama di daerah timur, referensi ke serigala dimasukkan ke dalam poster, lagu, dan ritual sipil. Gambar-gambarnya sederhana, tanpa kemewahan, tetapi selalu memperkuat kehadiran hewan ini sebagai sosok pendiam yang mengamati dari hutan. Bahkan beberapa seragam organisasi pemuda, termasuk Sulaman atau Lencana Tersembunyi, yang membangkitkan sosok serigala, bukan sebagai simbol sentral, tetapi sebagai detail yang mengakui nilainya. Elemen-elemen ini seringkali tidak diperhatikan oleh pengunjung, tetapi mudah dikenali oleh mereka yang hidup tenggelam dalam narasi sehari-hari itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perintah konservasi diperluas ke daerah-daerah yang lebih terpencil, di mana masih ada bukti kelompok serigala yang terisolasi. Zona akses terbatas diciptakan, terkadang dilindungi dengan bantuan unit paramiliter atau kelompok pengawas pedesaan yang melaporkan pergerakan yang mencurigakan. Prioritasnya bukan hanya untuk menghindari perburuan langsung, tetapi juga untuk mencegah perubahan pada ekosistem yang dapat memengaruhi kawanan. Itu termasuk membatasi perluasan tanaman tertentu, mengatur pemasangan infrastruktur baru, dan mengendalikan akses orang luar tanpa pembenaran. Semua itu adalah bagian dari rencana diam-diam yang berusaha untuk menjamin kelangsungan hidup hewan dalam kondisi yang akan membuatnya tetap kuat, bebas, dan beradaptasi dengan lanskap tempat ia dilahirkan. Di beberapa dokumen arsip, upaya juga dirinci untuk menghindari hibridisasi serigala dengan spesies serupa lainnya yang dapat mengubah perilaku mereka. Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas kontrol ini bertindak cepat ketika sinyal persilangan terdeteksi, dan dalam beberapa kasus tindakan langsung diizinkan untuk mencegah reproduksi spesimen yang dianggap tidak memadai. Pengawasan genetik ini, meskipun tidak dipromosikan secara publik, adalah perpanjangan logis dari pemikiran yang mengelilingi hewan dan fungsinya dalam imajinasi negara. Pembuat film saat itu juga dipanggil untuk menghasilkan gambar serigala yang terkontrol di lingkungannya. Beberapa rekaman ini digunakan dalam berita, sementara yang lain dimasukkan dalam materi penjangkauan sekolah. Dalam semua kasus, pengeditan menghindari menunjukkan kelemahan, penyakit, atau pembusukan. Adegan-adegan dipilih dengan sangat hati-hati, selalu mencari citra hewan yang waspada, memperhatikan lingkungannya, dengan gerakan yang tepat dan ekspresi yang tegas. Suara-suara yang menyertai adegan-adegan itu netral, tanpa dramatisme, tetapi nada mereka yang dalam dan lambat memperkuat gagasan bahwa seseorang sedang menghadapi makhluk dengan martabatnya sendiri, yang keberadaannya layak dihormati. Jenis representasi audiovisual ini mengkonsolidasikan persepsi kolektif bahwa serigala bukanlah hewan biasa, tetapi spesies yang layak dilindungi secara khusus. Dalam laporan yang ditujukan kepada instansi yang lebih tinggi, dampak pendidikan dari strategi komunikasi ini sering dinilai. Para pejabat mencatat bahwa dibandingkan dengan era sebelumnya, sebagian besar kaum muda tidak lagi melihat serigala sebagai musuh petani atau ancaman bagi ternak, tetapi sebagai bagian yang sah dari lanskap nasional. Anekdot lokal juga disebutkan di mana anak-anak, ketika menemukan jejak atau lolongan, tidak bereaksi dengan ketakutan, tetapi dengan rasa ingin tahu, dan kadang-kadang bahkan dengan kebanggaan karena tinggal di daerah di mana hewan-hewan itu hidup. Tanggapan-tanggapannya ini ditafsirkan sebagai indikator keberhasilan dalam transformasi kesadaran kolektif. Pada saat yang sama, rencana sedang dibuat untuk memperluas kebijakan ini ke negara-negara tetangga, di mana serigala telah dikejar dengan lebih keras. Ada pembicaraan tentang pengiriman ahli, berbagi pengalaman, dan mendukung program reintroduksi, selalu di bawah narasi yang menghindari referensi politik eksplisit. Tindakan ini diajukan sebagai kolaborasi teknis, meskipun dokumen-dokumen itu dengan jelas menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mempromosikan model konservasi berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, berbeda dari yang berlaku di bagian lain Eropa. Dalam hal itu, serigala juga menjadi alat diplomatik, simbol yang membantu mengekspor visi tertentu tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan demikian, apa yang dimulai sebagai ukuran perlindungan khusus menjadi proyek terstruktur yang menggabungkan pengawasan, penyebaran budaya, pendidikan, kontrol teritorial, dan pemantauan biologis. Serigala, tanpa mengubah bentuk atau perilakunya, dibentuk secara diskursif hingga menjadi sosok kunci dalam lanskap ideologis negara.
Anjing yang berpikir seperti tentara, eksperimen anjing telepati. Selama tahun-tahun paling aneh dari mesin perang Jerman, tidak semua perintah rahasia berfokus pada senjata, bahan peledak, atau strategi militer konvensional secara paralel dengan pelatihan di lapangan manuver dan uji coba proyektil. Sekelompok kecil perwira bekerja dalam arah yang saat ini akan tampak tidak masuk akal, tetapi pada saat itu menerima perhatian dan sumber daya, mengajari hewan peliharaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas kompleks menggunakan metode yang hampir fantastis. Itu bukan tentang pelatihan fisik atau penggunaan tradisional dalam misi. Apa yang coba adalah bahwa beberapa anjing bisa, dengan bantuan rangsangan mental, menafsirkan perintah tanpa perlu kontak verbal atau gerak tubuh. Semua ini terjadi jauh dari barak yang diketahui, di ruang-ruang terisolasi, di mana dokumen tidak keluar dan kunjungan dibatasi. Di tempat-tempat itu, mereka yang bertanggung jawab bukanlah ilmuwan terkenal atau spesialis yang dilatih di pusat-pusat bergengsi, melainkan karakter yang terobsesi dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, individu yang mempertahankan kemungkinan bahwa hewan dapat mengembangkan kemampuan tersembunyi, bahkan berkomunikasi tanpa berbicara. Gagasan itu tidak muncul dari ketiadaan. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa publikasi telah mengumpulkan berita tentang anjing yang tampaknya menanggapi pikiran manusia, yang menebak kata-kata, yang memahami simbol, dan yang bereaksi terhadap rangsangan yang tidak terlihat. Meskipun sebagian besar menganggap itu sebagai lelucon, ada beberapa yang menganggapnya sebagai tanda dari sesuatu yang mungkin, alat untuk dieksplorasi dalam konteks militer, terutama di saat-saat di mana segala sesuatu dapat dimanfaatkan. Program ini dikembangkan di lingkungan pedesaan, jauh dari pusat kota, di mana kandang anjing, ruang observasi, dan ruang isolasi dipasang untuk menghindari gangguan. Hewan yang dipilih sebagian besar berukuran sedang, dengan temperamen yang stabil dan mudah dikelola. Prioritasnya adalah mereka memiliki ketahanan fisik, tetapi di atas segalanya bahwa mereka menunjukkan kemampuan tertentu untuk bereaksi terhadap rangsangan yang tidak biasa. Beberapa berasal dari peternakan tertentu, yang lain diambil dari daerah-daerah yang diduduki, dan semua melewati proses evaluasi dasar sebelum diintegrasikan ke dalam pelatihan mental. Sesi dimulai dengan latihan sederhana. Kata-kata ditempatkan di papan, suara ditugaskan ke gerakan tertentu dan dirangsang dengan camilan, suara bising, lampu, atau kombinasi sinyal sentuhan. Tujuannya adalah agar hewan, seiring waktu, dapat mengasosiasikan konsep dengan tindakan. Jika ia berhasil menyentuh dengan cakarnya sebuah papan yang bertuliskan makan sebelum makanan ditawarkan kepadanya, hasilnya dicatat. Jika ia menanggapi dengan gonggongan terhadap pertanyaan tertulis, perilakunya dicatat. Seiring waktu, pencapaian kecil ini mulai menghasilkan antusiasme di antara mereka yang bertanggung jawab atas proyek, yang percaya mereka menyaksikan evolusi komunikatif yang luar biasa. Laporan internal berbicara tentang anjing yang tahu cara mengeja nama mereka dengan huruf, yang bereaksi terhadap angka dan bahkan mengidentifikasi gambar di atas kertas. Sebagian besar data ini tidak diverifikasi oleh sumber independen dan akses ke fasilitas sangat dibatasi, sehingga bahkan atasan terdekat pun tidak dapat mengkonfirmasi apa yang terjadi di sana. Namun, mereka yang bertanggung jawab terus mengirim dokumen ke komandan mereka, memastikan bahwa kemajuan itu nyata, bahwa ada cara untuk menggunakan koneksi dengan hewan-hewan itu dalam misi pengawasan, deteksi ancaman, atau pengiriman pesan di antara baris tanpa perlu radio atau utusan. Salah satu latihan yang paling sering diulang adalah menempatkan seekor anjing di ruangan tertutup dan pawangnya di ruangan lain, dipisahkan oleh beberapa dinding dan tanpa kontak suara. Pawang memikirkan suatu tindakan, misalnya agar anjing duduk, pindah ke sudut, atau tetap diam, dan para pengamat mencatat apakah hewan itu melakukannya. Ketika itu terjadi, itu dicatat sebagai keberhasilan. Jika tidak bereaksi, mereka mencoba lagi. Kadang-kadang, rangsangan palsu dimasukkan untuk memeriksa apakah hasilnya nyata atau kebetulan. Menurut penyelenggara, tingkat keberhasilan melebihi persentase yang diharapkan secara acak, yang memperkuat gagasan bahwa hewan itu, entah bagaimana, membaca pikiran. Varian diuji, terkadang anjing dilatih dengan orang yang berbeda untuk melihat apakah koneksi itu bisa ditransfer.
Dalam kasus lain, objek seperti kartu, foto, atau pakaian diperkenalkan agar hewan dapat mengidentifikasi mana yang sesuai dengan pemikiran pawang. Tes dilakukan dengan angka, lokasi, dan gerakan. Bahkan kemungkinan bahwa mereka dapat menerima instruksi di lapangan terbuka tanpa kontak langsung dieksplorasi, sesuatu yang secara teori akan memungkinkan penggunaan hewan dalam tugas sabotase atau lokasi orang tanpa perlu mengekspos tentara manusia. Mereka yang bertanggung jawab atas proyek tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam studi hewan. Profil mereka menggabungkan takhayul, kepatuhan, dan keinginan untuk hasil. Apa yang paling menarik bagi mereka bukanlah untuk memahami bagaimana proses itu bekerja, tetapi untuk menunjukkan bahwa laporan itu benar dan bahwa anjing-anjing itu dapat melayani di masa depan. Halaman-halaman penuh ditulis dengan deskripsi anjing yang diduga tahu lebih dari 50 kata, yang menanggapi kalimat lengkap, yang tahu kapan matahari akan terbit, atau yang mendeteksi kebohongan. Semua ini ditulis dengan nada serius, seolah-olah itu adalah kemajuan ilmiah nyata, meskipun metode tidak mengikuti standar yang diterima dan data tidak ditinjau oleh ahli eksternal. Propaganda juga memainkan peran penting. Beberapa surat kabar lokal menerbitkan laporan tentang hewan-hewan ini, menyebut mereka tentara berkaki empat, mengklaim bahwa mereka akan segera berada di garis depan menggunakan keterampilan khusus mereka. Gambar-gambar menunjukkan anjing di depan papan tulis, pawang menulis kalimat dan hewan dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka mengerti apa yang terjadi. Foto-foto ini berfungsi untuk memperkuat gagasan bahwa negara itu berada di garis depan, bahkan dalam pelatihan hewan, dan bahwa pikiran dapat digunakan sebagai senjata. Seiring waktu, proyek kehilangan dukungan. Karena kebutuhan mendesak meningkat di garis depan lainnya, sumber daya yang dialokasikan untuk jenis eksperimen ini berkurang. Tidak ada penutupan resmi atau rilis publik, hanya saja mereka berhenti membicarakan masalah itu. Arsip disimpan, kandang ditutup, dan ruangan digunakan untuk tujuan lain. Beberapa dari mereka yang bertanggung jawab menghilang dari dokumentasi militer tanpa jejak. Yang lain terus bekerja di area yang kurang terlihat dari aparatur negara. Anjing-anjing itu, pada bagian mereka, tetap sebagai bagian dari bab yang jarang disebutkan, upaya untuk mengubah sesuatu yang tidak pernah terbukti secara andal menjadi alat perang. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak hewan yang melewati fasilitas-fasilitas itu, atau berapa banyak yang berhasil melakukan tugas-tugas yang dikatakan laporan. Apa yang tercatat adalah upaya yang diinvestasikan dalam gagasan yang mencampur keinginan, takhayul, dan strategi pada saat di mana setiap kemungkinan didorong hingga ekstrem, bahkan jika tidak memiliki dukungan yang dapat diverifikasi. Kuda elit, kemurnian ras di kandang Reich ketiga. Selama kebangkitan rezim sosialis nasional, pembiakan kuda memperoleh kepentingan strategis dan simbolis yang jauh melampaui kegunaan militer atau pertanian. Rezim mendorong kebijakan seleksi kuda yang disengaja berdasarkan kriteria kemurnian ras, estetika tubuh, dan kepatuhan yang mengarah pada penguatan ras yang dianggap mulia, termasuk Trakehner, Lipizzaner, dan Hanoverian. Kuda-kuda ini tidak hanya digunakan dalam parade, upacara, atau pelatihan perwira, tetapi juga mewujudkan visi ideal dari tubuh yang sempurna, kuat, dan disiplin, yang harus memproyeksikan tatanan rasial yang baru. Alih-alih memprioritaskan fungsionalitas hewan di lapangan atau perang, administrasi Reich menginvestasikan sumber daya dan propaganda untuk menyoroti karakter mulia kuda yang terkait dengan warisan kekaisaran Prusia dan tradisi berkuda yang ingin dipulihkan oleh Hitler dan rombongannya sebagai simbol kesinambungan sejarah. Trakehner pada khususnya dibesarkan di wilayah Prusia Timur di bawah program perbaikan genetik yang ketat. Spesimen dicari dengan anggota tubuh yang panjang, postur tinggi, tatapan tegas dan gerakan yang elegan, yang mampu menahan baik, menunggang tingkat tinggi dan tuntutan keras tentara. Peternakan kuda resmi, seperti Trakehnen, menjadi ruang yang dikendalikan oleh teknisi, dokter hewan, dan perwira yang mengevaluasi setiap spesimen dengan kriteria kemurnian yang mirip dengan yang digunakan dalam klasifikasi orang. Kuda harus menunjukkan keseimbangan fisik, penyerahan kepada pengendara, energi yang terkandung, dan tidak adanya sifat-sifat yang merosot. Setiap cacat fisik,
Setiap anomali, setiap kurangnya proporsi dihilangkan dari garis keturunan dengan logika yang sama yang memandu kebijakan kebersihan rasial pada manusia. Selain Trakehner, Lipizzaner diadopsi sebagai lambang penyempurnaan berkuda yang ingin dipamerkan Nazisme kepada dunia. Secara tradisional dibesarkan di Austria dan terkait dengan sekolah berkuda Spanyol di Wina, kuda putih ini dengan gerakan yang tepat dan dressage klasik diangkat ke peringkat simbol nasional. Pelestarian ras ini dianggap sebagai prioritas bahkan di tahun-tahun terakhir konflik, sampai-sampai unit militer menerima perintah khusus untuk mengevakuasi spesimen terpilih dan memindahkannya ke zona aman sebelum mereka jatuh ke tangan musuh. Lipizzaner dengan bulu putihnya, leher melengkungnya, dan gaya berjalan seremonialnya sangat cocok dengan estetika rasial yang dipromosikan rezim, keindahan yang terlihat, asal yang jelas, dan kepatuhan mutlak. Untuk mendukung program-program ini, Reich membentuk jaringan kolaborasi antara dokter hewan, perwira SS, dan peternak yang berafiliasi dengan partai. Peternakan kuda negara menerima dukungan keuangan langsung, tanah subur, dan perlindungan militer. Di daerah-daerah seperti Paretz, Neustadt Dose, dan Moritzburg, fasilitas berkuda yang besar dipasang, di mana kriteria selektif diterapkan untuk reproduksi dan pelatihan. Pakan, lingkungan, dan perlakuan dioptimalkan untuk mendapatkan spesimen yang jinak, kuat, dan berdampak visual. Anak kuda diamati sejak bulan-bulan pertama untuk mendeteksi bakat atau cacat, dan hanya sebagian kecil yang diterima dalam program dressage dan reproduksi lanjutan. Dalam banyak kasus, pengendara yang melatih kuda-kuda ini juga merupakan perwira dengan pelatihan ideologis yang memperkuat hubungan antara kemurnian hewan dan kesetiaan kepada partai. Koneksi antara kuda dan ideologi rezim juga menjadi jelas dalam pertunjukan publik. Selama tahun-tahun konsolidasi kekuasaan Nazi, parade yang diselenggarakan oleh partai termasuk bagian berkuda di mana kuda putih ditunggangi oleh pengendara berseragam, berkeliling di jalan-jalan yang dihiasi dengan bendera dan spanduk. Adegan-adegan ini direncanakan dengan cermat untuk menyampaikan ketertiban, kekuatan yang terkandung, dan harmoni antara manusia dan hewan. Fotografer rezim mengambil gambar di mana kuda melihat ke depan, tegak, seolah-olah berbagi kehendak yang sama dengan penunggangnya. Dalam film propaganda, pengambilan gambar kuda yang berpacu dalam gerakan lambat, melintasi padang rumput, atau melakukan manuver yang kompleks, berfungsi sebagai metafora visual dari tatanan baru yang ingin diberlakukan Nazisme di Jerman dan Eropa. Salah satu tujuan yang kurang terlihat dari kebijakan ini adalah untuk mengkonsolidasikan model reproduksi terkontrol yang diterapkan secara ketat dalam bidang berkuda. Keputusan tentang setiap persilangan dibuat mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh teknisi dan pengawas rezim, yang mencatat, mengevaluasi, dan menyetujui setiap garis keturunan dengan tujuan mempertahankan standar morfologis yang ketat. Seluruh proses didokumentasikan, dari pakan hingga lingkungan, dan intervensi dilakukan pada setiap fase yang membahayakan hasil yang diharapkan. SS, pada khususnya, memainkan peran kunci dalam apropriasi tradisi berkuda. Himmler, penggemar kuda, mendorong penciptaan pusat berkuda untuk pelatihan perwiranya, di mana mereka diajari tidak hanya cara menunggang, tetapi juga untuk mewujudkan estetika ksatria abad ke-20. Kuda bukan hanya alat transportasi atau hewan pameran, itu adalah perpanjangan dari tubuh perwira, perpanjangan dari kehendaknya. Foto-foto Himmler di samping kudanya atau gambar-gambar komando tinggi SS yang memeriksa peternakan kuda tidak disengaja. Mereka mencerminkan visi di mana supremasi rasial juga harus diungkapkan dalam cara membiakkan, menunggang, dan mendominasi hewan yang dianggap mulia. Elemen lain yang menonjol adalah partisipasi pengendara Jerman dalam kompetisi internasional, termasuk Olimpiade. Delegasi berkuda Reich dipilih dengan cermat, tidak hanya untuk kemampuan olahraga mereka, tetapi untuk penampilan, postur, dan loyalitas ideologis mereka. Memenangkan medali bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi cara untuk menunjukkan bahwa model rasial sosialis nasional menghasilkan tubuh yang unggul, baik manusia maupun hewan. Setiap kemenangan dirayakan sebagai bukti efektivitas kebijakan rezim. Upacara penghargaan, di mana kuda-kuda mengangkat kepala mereka saat lagu kebangsaan diputar, digambarkan sebagai momen kemuliaan bersama antara bangsa,
pengendara, dan binatang. Selama tahun-tahun ekspansi teritorial, Nazi juga menyita kandang dan jalur pembiakan di negara-negara yang diduduki. Kuda-kuda Polandia, Hongaria, dan Yugoslavia dipindahkan ke Jerman untuk diintegrasikan ke dalam program reproduksi selektif. Beberapa spesimen dianggap cukup murni untuk meningkatkan garis Jerman, sementara yang lain dihilangkan atau diturunkan ke tugas-tugas kecil. Penjarahan zoologi ini adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas tentang apropriasi sumber daya yang mencakup karya seni, warisan budaya, dan juga hewan. Supremasi rasial tidak terbatas pada manusia, itu juga harus mendominasi fauna, mengaturnya, menyusunnya, dan mengeksploitasinya. Menjelang akhir konflik, ketika struktur rezim mulai hancur, banyak spesimen dibiarkan pada nasib mereka sendiri atau berakhir di tangan pasukan sekutu. Beberapa Trakehner dan Lipizaner ditunggangi dalam operasi kavaleri pertahanan terakhir, sementara yang lain diam-diam dipindahkan ke daerah-daerah terpencil oleh keputusan otoritas Nazi itu sendiri. Ada arsip yang menyebutkan karavan yang dikawal oleh perwira yang bertugas memindahkan kelompok hewan tertentu ke daerah pedesaan di luar jangkauan langsung musuh. Mobilisasi itu, yang dieksekusi di tengah-tengah retret, menggambarkan nilai simbolis yang dipertahankan kuda-kuda ini dalam aparatur negara. Eksperimen yang terlupakan, makhluk kecil dengan tujuan mematikan. Sementara divisi militer direorganisir di front timur, di sudut-sudut lain Reich, kotak kayu dibuka di mana tidak ada senapan atau denah tank, melainkan toples dengan serangga hidup, kandang dengan hewan pengerat yang terlatih, dan botol dengan zat yang, ketika diserap oleh kulit atau selaput lendir, dapat menyebabkan efek langsung. Di sana, jauh dari parit, cara lain untuk menyerang tanpa peluru dibahas, di mana hewan yang paling tidak penting menjadi bagian dari perang tanpa wajah. Itu bukan tentang legenda atau simbol, tetapi tentang rencana rahasia di mana musuh tidak akan melihat serangan itu datang. Salah satu proyek paling sunyi adalah penggunaan kutu yang terinfeksi untuk menyebarkan penyakit. Model itu datang dari pengamatan teknik yang sudah terlihat di Asia, tetapi apa yang dicari di Jerman adalah untuk meningkatkan penyebarannya, mengadaptasinya ke lingkungan yang berbeda, dan membuatnya tidak terdeteksi. Kutu dibiarkan di laboratorium di mana mereka disuntik dengan kultur aktif, dan kemudian disimpan dalam kapsul keramik tertutup yang dapat dijatuhkan dari udara. Idenya adalah bahwa ketika pecah saat menyentuh tanah, mereka akan melepaskan ribuan spesimen yang akan melompat ke tubuh hangat terdekat. Tidak perlu ledakan. Pada saat yang sama, di pusat-pusat lain, dipelajari bagaimana memodifikasi perilaku tikus sehingga mereka dapat melakukan tugas infiltrasi. Itu bukan rencana mata-mata imajinatif, tetapi program pelatihan nyata berdasarkan rangsangan listrik. Metode diuji untuk membuat hewan pengerat melewati terowongan dan mengaktifkan detonator ketika mencapai titik yang ditandai dengan sinyal penciuman. Tes-tes itu lambat, dan meskipun hasilnya tidak pernah distandarisasi, ada dokumen yang menunjukkan niat untuk mengerahkan kawanan hewan-hewan ini di daerah perkotaan sebelum pengeboman. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyebabkan kekacauan, alarm, gerakan yang tidak perlu. Dalam domain yang lebih eksperimental, laporan muncul tentang penggunaan lebah sebagai sensor alami. Beberapa unit ilmiah Reich bekerja dengan konsep melatih lebah untuk mendeteksi keberadaan zat kimia musuh, ranjau yang terkubur, atau bahkan orang yang bersembunyi. Ketika terpapar senyawa tertentu, lebah mengubah lintasan penerbangan mereka dan berkumpul di zona-zona tertentu. Mereka tidak dianggap sebagai senjata, melainkan sebagai mekanisme peringatan dini. Meskipun program ini tidak disetujui untuk penyebaran, keberadaannya dikonfirmasi dalam arsip penelitian yang berasal dari 1942, 3943. Secara paralel, beberapa laporan termasuk uji coba dengan kalajengking. Ini dikurung dalam kapsul kaca yang disegel secara hermetis dengan gas netral. Ketika dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dampaknya melepaskan arthropoda di ruang tertutup seperti tempat perlindungan bawah tanah atau pos penjaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebingungan, memaksa pintu keluar, menyebabkan luka tak terduga atau kecelakaan sederhana yang akan melemahkan semangat. Pemilihan kalajengking didasarkan pada ketahanannya,
naluri defensifnya, dan kemampuannya untuk bersembunyi di celah-celah, di mana mereka kemudian dapat menyerang siapapun yang merasa aman di balik pintu lapis baja. Ada juga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini ke dunia air. Salah satu dokumen yang paling mencolok merujuk pada program yang dimaksudkan untuk menggunakan ikan sebagai pembawa muatan peledak kecil. Prosedur itu terdiri dari menempelkan perangkat ke tubuh ikan dengan alat tenun kecil dari gabus yang tidak tembus air. Idenya adalah untuk melepaskan mereka di sungai atau kanal dekat jembatan, di mana secara naluriah mereka akan mencari area gelap atau struktur yang terendam. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk mengenai secara akurat, di ruang terkontrol ledakan tunggal sudah cukup untuk memecahkan pipa atau menyebabkan banjir lokal. Garis studi lain yang kurang dikenal adalah yang mengeksplorasi penggunaan katak sebagai penghasil racun. Beberapa spesies mengeluarkan zat berbahaya melalui kulit yang dapat dikumpulkan dengan hati-hati dan dicampur dengan komponen lain untuk membuat gel atau pasta yang mengiritasi. Produk-produk ini diterapkan pada objek yang kemudian dimanipulasi oleh musuh. Meskipun tidak membunuh, mereka menyebabkan luka bakar, demam, dan dalam beberapa kasus kebutaan sementara. Itu bukan racun klasik, melainkan senyawa yang mengiritasi yang dikembangkan dari sekresi hewan. Nilainya adalah kemudahan perolehannya dan sifatnya yang tidak terlihat. Bahkan cacing tanah dipertimbangkan dalam proposal marginal, bukan sebagai senjata langsung, tetapi sebagai sistem pengujian untuk tanah yang terkontaminasi. Beberapa unit dimaksudkan untuk mengevaluasi toksisitas lahan tertentu menggunakan perilaku invertebrata ini. Jika mereka menjauh atau mati dalam hitungan menit, tanah dianggap tidak layak untuk instalasi. Ini mendefinisikan rute, titik perkemahan, dan zona di mana kendaraan harus menghindari berhenti. Itu bukan program yang mematikan, tetapi itu adalah bagian dari jaringan di mana kehidupan hewan direduksi menjadi instrumen pengukuran. Salah satu ide paling ekstrim muncul di laboratorium dekat Berlin, di mana mereka mencoba menggunakan ular sebagai alat infiltrasi. Mereka disimpan di tabung panjang, dibuat lesu oleh suhu rendah, dan dilepaskan di ruang di mana musuh bisa berlindung. Rencana itu membayangkan bahwa ketika mereka mendapatkan kembali mobilitas mereka akan bergerak menuju daerah hangat seperti selimut, tas, atau sepatu. Meskipun risikonya rendah, gigitan di malam hari bisa menimbulkan kepanikan, penundaan, evakuasi, atau kesalahan penilaian. Tidak pernah ada operasi yang berhasil dikonfirmasi, tetapi uji coba dengan ular berbisa asli tercantum dalam beberapa catatan lapangan. Garis lain bahkan lebih berisiko, penggunaan burung untuk membawa beban ringan. Beberapa spesies terbang cepat dilatih untuk melakukan perjalanan jarak pendek dengan silinder logam yang diikatkan ke tubuh mereka. Ini berisi bubuk yang mudah terbakar yang ketika jatuh pada permukaan tertentu bisa dinyalakan dengan mekanisme penundaan kimia. Masalahnya adalah bahwa banyak yang tidak mencapai tujuan atau beratnya mempengaruhi penerbangan mereka. Namun demikian, ada catatan beberapa tes yang dilakukan di lapangan terbuka dengan merpati yang dimodifikasi. Akurasinya rendah, tetapi konsepnya dianggap valid untuk menyerang tumpukan biji-bijian atau atap gudang. Dalam proposal yang bahkan lebih eksperimental, penggunaan kelelawar sebagai pembawa elemen pembakar diselidiki. Tabung-tabung kecil dengan sumbu waktu dilekatkan pada mereka dan mereka dilepaskan di daerah perkotaan saat senja. Ketika mencari perlindungan, mereka akan memasuki loteng, lumbung, atau atap kayu, di mana perangkat diharapkan aktif dengan penundaan yang cukup untuk tidak memperingatkan lingkungan sampai sudah terbakar. Meskipun program ini dikaitkan dengan kekuatan lain, catatan-catatan muncul di arsip-arsip Jerman yang menunjukkan bahwa kelayakannya dieksplorasi dengan spesies lokal tanpa hasil yang meyakinkan. Bahkan moluska memiliki ruang mereka. Dalam unit khusus, penempatan sensor kimia di dalam cangkang kerang diuji untuk mendeteksi tumpahan atau produk yang larut dalam air. Tujuannya bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengidentifikasi rute yang terkontaminasi atau aktivitas musuh di saluran sungai. Hewan-hewan ini, dengan membuka atau menutup cangkang mereka sesuai dengan kemurnian lingkungan, berfungsi sebagai alarm alami. Meskipun penggunaannya dikesampingkan karena kelambatan dan ketergantungan pada kondisi yang stabil, itu menunjukkan bagaimana setiap relung yang mungkin dieksplorasi, bahkan pada makhluk yang tidak bergerak.
Akhirnya, penggunaan telur serangga bubuk diusulkan sebagai senjata yang tertunda. Mereka didistribusikan pada objek yang tampaknya tidak berbahaya, dan ketika bersentuhan dengan kelembaban atau suhu yang sesuai, mereka menetas. Hasilnya adalah serangan mendadak di area tertutup, dari parit hingga gerbong. Lebih dari sekadar merusak secara fisik, mereka berusaha menyebabkan penolakan, pengabaian, iritasi, ketidakmampuan untuk beristirahat, dan perasaan tidak aman. Itu adalah cara tidak langsung untuk membuat musuh lelah tanpa memasuki pertempuran. Naga Reich, simbol batu dan api di jantung Nazisme. Tidak perlu bernapas api atau keluar dari gua untuk menjadi tokoh sentral dalam imajinasi Nazi, karena naga yang mereka wakili, pahat, dan ulangi di monumen mereka bukanlah makhluk fantastis biasa, melainkan lambang yang syarat dengan niat politik, ideologis, dan visual, yang mulai muncul kembali dalam simbol-simbol resmi, fasad bangunan, relief, lambang esoteris, dan ritual pribadi saat rezim mengkonsolidasikan narasinya tentang masa lalu, dan itu dilakukan dengan menggunakan elemen-elemen yang diambil dari cerita-cerita kuno Jerman, kode abad pertengahan, patung-patung Romawi, dan reinterpretasi yang melebih-lebihkan peran makhluk yang tidak pernah ada, tetapi yang menduduki tempat yang sangat nyata dalam arsitektur mental Nazisme. Makhluk itu, dengan tubuh memanjang, kepala ular, dan cakar tajam, digunakan dalam konteks di mana tidak perlu berbicara tentang hewan, melainkan tentang kekuasaan, kemurnian, dominasi, atau pemusnahan musuh secara simbolis. Itu sebabnya ia muncul begitu banyak di pintu masuk kastil yang digunakan kembali, seperti di sekolah pelatihan ideologis, kuil-kuil yang terinspirasi Nordik, atau ruang-ruang di mana indoktrinasi harus tampak sebagai bagian dari warisan leluhur. Naga yang dihidupkan kembali oleh aparatur visual Reich ketiga tidak berasal dari dongeng anak-anak atau ilustrasi modern, melainkan dari representasi abad pertengahan yang telah dipulihkan selama abad ke-19 oleh arus nasionalis yang melihat dalam binatang buas ini simbol perjuangan heroik rakyat Jerman melawan apa yang asing, kotor, atau iblis. Dalam konteks itu, naga diubah menjadi sosok yang lentur, yang mampu mewakili kekacauan yang harus dihancurkan dan kekuatan tak terkalahkan yang merebut wilayah. Fungsi ganda ini memberinya nilai unik. Ia bisa muncul sebagai musuh yang dikalahkan oleh pahlawan ras, dikenal atau tidak dikenal, atau sebagai kekuatan pelindung, penjaga darah, tanah, dan rahasia kuno. Ambiguitas ini disengaja dan memungkinkan para pemimpin rezim untuk menggunakan naga sebagai bagian dari pesan tertutup untuk orang-orang yang diinisiasi, di mana tidak semuanya dapat dipahami pada pandangan pertama, tetapi di mana setiap sosok batu atau desain berbicara bahasa tersembunyi yang terhubung dengan ritual yang hilang, waktu yang jauh, dan gagasan kemurnian. Di Kastil Wewelsburg yang diubah Himmler menjadi pusat pelatihan untuk perwiranya yang paling berideologi, naga-naga muncul dipahat di kolom, tertanam di jendela kaca patri, diukir di bingkai pintu, dan diulangi dalam relief yang tidak mengikuti pola arsitektur acak, tetapi skema yang diatur sesuai dengan visi simbolis ruang. Setiap ruangan memiliki susunan sosoknya sendiri, dan binatang bersayap disediakan untuk lorong, tangga, atau ruang tertentu yang terkait dengan gagasan inisiasi, kontrol, atau kematian. Berbeda dengan tempat-tempat lain di Reich, di mana elang atau swastika mendominasi lingkungan, di sana naga menduduki peran yang jauh lebih kuno dan tersembunyi, dan mereka yang berjalan melalui ruang-ruang itu melakukannya dengan mengetahui bahwa mereka tidak berada di depan dekorasi sederhana, melainkan di depan fragmen-fragmen dari dunia yang direkonstruksi secara visual dengan niat yang tepat. Di luar tembok kastil itu, ruang-ruang institusional lain dari rezim juga mengadopsi sosok naga dalam relief batu, bendera ritual, dan ruang kelas yang didekorasi untuk tujuan ideologis. Di pusat-pusat sekolah di mana versi masa lalu yang dimanipulasi diajarkan, materi pengajaran menunjukkan ilustrasi yang mengadu makhluk ini dengan prajurit yang ideal, pembawa nilai-nilai tatanan baru. Adegan itu, yang diulang dalam buku dan mural, dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan visi Manikean di mana sosok-sosok tertentu mewakili yang korup dan yang lainnya yang memulihkan.
Makhluk mitos itu dengan demikian berfungsi sebagai sosok yang kontras mutlak, terintegrasi sejak usia dini dalam pedagogi yang mengubah simbol menjadi instruksi implisit. Kehadiran naga tidak terbatas pada seni visual atau arsitektur. Dalam beberapa upacara pribadi yang diselenggarakan oleh sektor-sektor partai yang lebih terhubung dengan arus okultisme, makhluk ini dimasukkan dalam ritual, lencana, dan lingkaran studi di mana elemen-elemen yang diambil dari paganisme Jermanik, alkimia abad pertengahan, dan teori-teori rasial paling ekstrem digabungkan. Beberapa dokumen internal dari kelompok-kelompok ini menunjukkan lambang di mana naga mengelilingi rune tertentu, seolah-olah tubuhnya berfungsi sebagai segel pelindung atau sebagai ular yang melindungi pengetahuan yang disediakan untuk orang-orang terpilih. Gambar-gambar ini bukan bagian dari wacana publik rezim, tetapi merupakan bagian dari sistem kepercayaan internalnya, di mana visual memiliki bobot yang sama dengan ideologis. Di beberapa kuil yang dibangun oleh organisasi-organisasi yang dekat dengan lingkaran esoteris partai, seperti struktur-struktur tertentu di Bavaria atau Saksoni, naga diukir di dasar-dasar kolom atau diintegrasikan ke dalam mawar batu yang mewakili siklus, silsilah mitos, atau peta ritual. Di sana mereka tidak dibicarakan sebagai figur sastra, melainkan sebagai penjaga yang sakral, penjaga tatanan kuno yang ingin diaktifkan kembali oleh Nazisme di bawah nama baru. Beberapa tulisan internal kelompok-kelompok ini merujuk pada naga sebagai penjaga darah, pelindung pintu masuk, atau mereka yang tidak tidur, frasa-frasa yang menyertai gambar-gambar dengan posisi dan bentuk yang dihitung, tidak dibiarkan begitu saja. Obsesi terhadap simbolisme ini menyusun sebagian dari desain tempat-tempat ini yang digunakan sebagai pusat meditasi, indoktrinasi, atau perencanaan. Selain fungsinya sebagai simbol visual, naga juga digunakan sebagai sosok narasi dalam pidato-pidato internal. Dalam beberapa teks yang disediakan untuk pemimpin menengah, cerita-cerita yang diadaptasi digunakan di mana orang yang murni harus melewati lembah yang dihuni naga untuk mencapai takdir mereka. Teks-teks ini meskipun disamarkan sebagai perumpamaan atau mitos, sebenarnya adalah struktur ideologis yang memperkuat logika pengorbanan, kekerasan yang memurnikan, dan penghilangan yang berbeda. Naga bukanlah dalam konteks itu makhluk fantastis tanpa fungsi, melainkan alasan visual dan narasi untuk membenarkan pandangan dunia yang didasarkan pada konfrontasi konstan antara yang murni dan yang tidak murni. Selama fase akhir rezim, ketika kekacauan mulai mendominasi baik di depan maupun di belakang, beberapa mencoba untuk memulihkan penggunaan naga sebagai sosok perlawanan. Dalam pamflet internal tertentu dan desain menit-menit terakhir, siluet binatang buas ini muncul kembali bersama dengan pesan-pesan yang berbicara tentang para penjaga yang masih membara atau api yang tidak padam. Frasa-frasa yang menarik bagi inti paling fanatik dari para pengikut rezim dan yang menggunakan gambar ini bukan lagi sebagai ancaman eksternal, melainkan sebagai kekuatan internal yang masih hidup. Kemunculan naga yang terakhir itu tidak memiliki dampak yang relevan, tetapi itu menunjukkan bagaimana rezim menggunakan figur visual yang sama sampai akhir untuk mempertahankan narasi keabadian dan tugas abadi. Dengan kekalahan Reich ketiga, banyak tempat di mana figur-figur ini ditemukan dibongkar, dihancurkan, atau diubah. Namun, beberapa patung, relief, atau lambang selamat, dan seiring waktu mereka menjadi bagian dari studi tentang penggunaan simbolisme dalam kediktatoran modern. Dalam analisis ini, naga Nazi tidak muncul sebagai makhluk yang diambil dari dongeng, melainkan sebagai produk dari mesin ideologis yang memahami kekuatan citra, mitos, dan skenografi untuk memanipulasi persepsi tentang yang nyata. Sosok naga, yang dalam konteks lain bisa menjadi simbol kebijaksanaan atau fantasi, dalam kasus ini adalah alat dominasi simbolis, cermin yang terdistorsi di mana rezim memproyeksikan pandangan dunianya. Warisan visual naga dalam Nazisme tidak dapat dipahami sebagai kemewahan estetika sederhana atau sebagai fantasi kolektor buku binatang kuno. Itu adalah bagian dari struktur narasi yang lengkap, di mana setiap figur memiliki fungsi, setiap bentuk memiliki pesan, dan setiap makhluk, nyata atau dibayangkan, harus melayani gagasan kontrol absolut.
Dan meskipun ia tidak terbang atau berbicara, naga batu, besi, atau kertas memenuhi misinya untuk dilihat, untuk diingat, dan untuk berbicara tanpa perlu kata-kata dalam sistem yang mengubah simbolis menjadi politik. Mutasi yang gagal, aberasi yang tidak pernah ditunjukkan oleh Reich. Di beberapa fasilitas penelitian pedesaan, terutama di timur laut Jerman, beberapa orang yang bertanggung jawab mulai bereksperimen dengan reptil yang tidak merespons seperti yang mereka harapkan, menyilangkan varietas lokal dengan spesies yang dibawa dari daerah yang dijajah di Afrika dan Asia, di mana kelembaban dan panas menghasilkan deformasi internal yang tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskannya, dan di sanalah spesimen muncul yang hidup hanya beberapa jam, dengan sisik yang tidak lengkap, rahang yang menyatu, atau duri yang terbuka, sementara mereka yang bertanggung jawab bersikeras untuk memaksa generasi baru untuk menemukan bentuk yang dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan Eropa, bahkan jika proses itu melibatkan eliminasi ratusan anak dalam beberapa hari. Di fasilitas lain yang berlokasi di Silesia, tes dilakukan dengan burung nokturnal yang dikenakan cahaya buatan terus-menerus, mengubah siklus alami mereka dengan tujuan mengurangi istirahat dan memperpanjang periode aktivitas tanpa gangguan yang menyebabkan spesies yang kehilangan orientasi dan mulai menabrak dinding kandang sampai sepenuhnya berubah bentuk. Dan meskipun beberapa pengamat mencatat bahwa beberapa burung berhasil menjaga mata mereka terbuka lebih lama dari biasanya, tidak ada hasil yang berguna di luar kehancuran spesimen dan akumulasi limbah di atap fasilitas, di mana hewan-hewan itu biasanya menabrak saat fajar. Di daerah berhutan dekat Pomerania, sebuah kelompok yang berspesialisasi dalam amfibi mencoba mencampur garis keturunan yang dipisahkan oleh ribuan kilometer, membawa katak dari kolam tropis untuk menggabungkannya dengan varietas asli dari kolam Jerman, menghasilkan serangkaian malformasi di mana beberapa memiliki kaki supernumerary, kulit semi-transparan, atau ketidakmampuan total untuk melompat yang membuat mereka tetap tidak bergerak sampai dimakan oleh saudara mereka sendiri. Sementara mereka yang bertanggung jawab mendokumentasikan semuanya dengan foto-foto hitam putih yang kemudian mereka hancurkan karena takut jatuh ke tangan eksternal. Meskipun beberapa salinan tetap disimpan dalam amplop tanpa label. Lebih jauh ke selatan, di Bavaria, laboratorium seluler kecil dipasang di mana spesimen kelelawar hidup diangkut dari daerah-daerah di Eropa Timur, dikenakan iklim buatan dan rutinitas makan paksa, dengan tujuan menghasilkan mutasi yang akan memungkinkan peningkatan ukuran sayap dan memodifikasi pola ekolokasi, tetapi hasilnya adalah makhluk yang tidak bisa terbang, dengan tengkorak yang tidak proporsional dan tulang rusuk yang patah yang menonjol saat bergerak. Dan meskipun beberapa teknisi mengklaim telah melihat perilaku berulang yang mirip dengan pola terprogram, tidak ada cara untuk mereplikasi kasus apapun di luar laporan yang berbicara tentang ketidakstabilan struktural absolut. Dalam dokumen-dokumen yang diklasifikasikan sebagai tidak berguna, juga disebutkan upaya untuk memodifikasi arthropoda, terutama kalajengking dan kelabang, yang diperkenalkan ke habitat paksa dengan zat-zat yang dituangkan ke tanah untuk mengubah laju pertumbuhan mereka. Dan meskipun para peneliti berusaha untuk menggandakan ukuran mereka, satu-satunya hal yang mereka capai adalah beberapa ganti kulit yang keluar tidak lengkap, meninggalkan tubuh yang terperangkap di dalam kulit mereka yang mengeras, yang menyebabkan akumulasi spesimen yang sekarat yang harus dibakar setiap minggu dengan pekerja yang harus menggunakan sarung tangan yang diperkuat karena takut infeksi yang tidak diketahui, meskipun tidak ada penyakit menular yang pernah dikonfirmasi. Dalam arsip-arsip tertentu yang berkaitan dengan studi danau, muncul deskripsi ikan yang dibesarkan di tangki-tangki dengan paparan radiasi tingkat rendah yang tinggi, mencoba merangsang perubahan spontan pada insang dan panjang tubuh, yang akhirnya menghasilkan spesimen tanpa mata, dengan mulut yang diputar ke samping atau dengan sisik yang terlepas pada kontak minimal, dan meskipun beberapa perilaku yang berbeda seperti berenang melingkar konstan dicatat, tidak ada yang dianggap berguna, dan kolam akhirnya kosong, disegel dengan semen, setelah laporan kebocoran yang bisa mencemari anak sungai terdekat, meskipun tidak ada sisa-sisa yang ditemukan di hilir. Sebuah kasus khusus terjadi di wilayah Bohemia, di mana mereka mencoba mengubah struktur landak Eropa melalui diet protein hewani eksklusif, berusaha untuk memodifikasi pola pertahanan dan meningkatkan ukuran duri,
tetapi apa yang muncul adalah garis spesimen dengan deformasi parah pada tulang belakang, dengan duri melengkung yang mencegah mereka menggulung sepenuhnya dan area tubuh yang terbuka tanpa penutup dermal, yang menarik infeksi dan menyebabkan sebagian besar mati sebelum menyelesaikan 1 bulan kehidupan, meskipun beberapa dikirim ke Berlin untuk dibedah dan dianalisis oleh tim yang tidak meninggalkan catatan pengamatan mereka. Catatan juga ditemukan tentang eksperimen dengan krustasea sungai, terutama di daerah Danube, di mana mereka berusaha untuk meningkatkan agresi kepiting melalui rangsangan listrik yang diterapkan selama fase ganti kulit, yang menghasilkan individu yang menunjukkan gerakan tidak menentu, kehilangan anggota badan, atau reaksi defensif terhadap benda mati, dan meskipun mereka yang bertanggung jawab melaporkan peningkatan kecepatan reaksi selama hari-hari pertama, perilaku menjadi kacau dan tidak ada cara untuk menjaga mereka tetap hidup lebih dari 2 minggu, memaksa penghentian studi dan penguburan residu di tanah basah tanpa identifikasi. Dalam laporan internal yang ditulis dalam bahasa terenkripsi, upaya lain disebutkan dengan mamalia kecil, khususnya luwak dan marten, yang makanannya dan ritme istirahatnya dimodifikasi untuk menginduksi perubahan fisik yang terlihat, tetapi hasilnya adalah spesimen yang lebih kurus, dengan rambut rontok dan kesulitan untuk bereproduksi yang ditafsirkan sebagai kegagalan total, dan meskipun demikian garis-garis paralel terus berlanjut yang hanya menyediakan mayat prematur dan kandang kosong sampai para teknisi meninggalkan tes dan menutup buku catatan dengan anotasi yang dicoret dengan tangan. Dalam beberapa kesempatan, cacing dan larva digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan siklus pertumbuhan yang dipercepat melalui panas konstan dan sinar ultraviolet, yang menghasilkan generasi yang menua dalam hitungan hari dengan tubuh tersegmentasi yang runtuh sebelum mencapai fase dewasa, dan meskipun beberapa menunjukkan perubahan pigmentasi, tidak ada mutasi yang berhasil distabilkan sehingga eksperimen dihilangkan dan toples dihancurkan bersama dengan labelnya untuk menghindari pertanyaan yang tidak nyaman selama inspeksi rutin. Salah satu dari sedikit catatan yang selamat dari pengosongan arsip menyebutkan eksperimen yang dilakukan dengan kura-kura impor, di mana mereka mencoba menghilangkan karapas dengan cara mekanis dengan ide untuk mengamati regenerasi dalam kondisi ekstrem, yang menghasilkan serangkaian deformasi internal dan paparan mematikan yang berakhir dalam hitungan jam. Dan meskipun gambar-gambar dari beberapa yang bertahan beberapa hari didokumentasikan, hasilnya digambarkan sebagai menjijikkan, bahkan oleh mereka yang terbiasa memanipulasi mayat di laboratorium biologi. Di bagian lain dari arsip, disebutkan kadal yang disuntik dengan senyawa yang berasal dari kelenjar sapi dengan maksud untuk menghasilkan respons hormonal yang tidak terkontrol yang akan mengubah metabolisme. Tetapi apa yang terjadi adalah peradangan progresif pada organ internal, hilangnya mobilitas, dan kematian massal dalam beberapa minggu. Dan meskipun perubahan warna kulit dan peningkatan massa di area-area tertentu dicatat, tidak ada kelanjutan karena kerusakan yang dipercepat dari semua spesimen, yang memaksa pembuangan kandang dan penerapan desinfeksi dengan bahan kimia industri. Salah satu uji coba terakhir dari sifat ini berlangsung di Prusia Timur, di mana hewan pengerat kecil digunakan untuk mencoba menginduksi hilangnya penglihatan total sejak lahir, menerapkan perban permanen dan rangsangan alternatif, tetapi hasilnya adalah ketergantungan mutlak pada penciuman dan reaksi stres konstan yang mencegah segala bentuk sosialisasi antara spesimen dengan perilaku berulang yang memuncak pada kanibalisme yang membuat mereka yang bertanggung jawab meninggalkan eksperimen setelah mempertimbangkan bahwa efeknya bertentangan dengan tujuan adaptasi nyata. Menjelang akhir dari proyek-proyek yang gagal ini disebutkan pembiakan amfibi bawah tanah dengan harapan menghasilkan organisme yang mampu menahan lingkungan tanpa cahaya atau ventilasi, tetapi spesimen yang diperoleh tidak berhasil menyelesaikan perkembangan dan mati segera setelah muncul, menunjukkan malformasi di kepala dan kurangnya koordinasi motorik yang menyebabkan tangki dikosongkan dan disegel, hanya menyisakan catatan singkat dan tidak bertanda tangan, sementara mereka yang bertanggung jawab ditugaskan kembali ke tugas-tugas pertanian konvensional. Makhluk perbatasan, batas nazisme antara sains dan sihir.
Beberapa lingkaran di dalam aparatur Nazi, terutama yang lebih terkait dengan arus esoteris dan okultisme, mulai menghubungkan spesies-spesies tertentu dengan kekuatan tak terlihat, mencoba menciptakan hubungan langsung antara biologis dan magis. Tidak seperti peternakan resmi atau laboratorium yang diawasi oleh dokter hewan, ruang-ruang ini berfungsi sebagai ruang tertutup di mana kepercayaan kuno, manuskrip kuno, dan gagasan samar bahwa hewan bisa menjadi pintu gerbang menuju yang tidak diketahui dicampur. Di ruang-ruang itu, reptil, burung nokturnal, dan karnivora kecil dikeluarkan dari lingkungan alami mereka dan dibawa ke skenario di mana mereka tidak dianalisis berdasarkan kualitas biologis mereka, tetapi berdasarkan makna tersembunyi yang dikaitkan dengan mereka. Ular ditempatkan di dalam lingkaran batu yang dihiasi dengan tulisan yang diambil dari teks-teks kuno, sementara burung hantu tertentu dikurung di kamar-kamar tanpa cahaya, di mana orang-orang yang menyebut diri mereka media mengklaim bahwa tatapan mereka terhubung dengan bidang-bidang yang tak terlihat. Praktik-praktik ini, yang tidak pernah diakui secara resmi, hanya dicatat dalam fragmen-fragmen buku catatan pribadi yang tersebar, bagian yang tidak lengkap, dan kesaksian beberapa orang yang hidup untuk menceritakannya. Selain tindakan-tindakan terisolasi ini, pertemuan semi rahasia diorganisir, di mana figur-figur militer berkumpul dengan orang-orang yang menyebut diri mereka peramal atau penerjemah simbol-simbol kuno. Di ruang-ruang itu hewan ditempatkan di pusat upacara, di mana referensi Nordik, elemen-elemen pagan, dan penggunaan simbol-simbol budaya yang menyimpang yang tidak ada hubungannya dengan sains digabungkan. Hal yang aneh adalah bahwa praktik-praktik ini tidak sepenuhnya marginal. Beberapa di antaranya mendapat dukungan diam-diam dari tokoh-tokoh tingkat 2 rezim yang, meskipun tidak berpartisipasi secara langsung, mendanai atau mentolerir kegiatan tersebut sebagai bagian dari pencarian kekuatan yang lebih luas melalui irasionalitas. Sebagai contoh, dokumen ditemukan yang menyebutkan penggunaan katak dalam upacara-upacara yang terkait dengan prediksi cuaca perang, di mana gerakan mereka ditafsirkan sebagai tanda-tanda kemenangan atau kekalahan di masa depan. Dalam kasus lain, serangga yang dikumpulkan di daerah pedesaan digunakan untuk membuat ramuan yang, menurut para peserta, dapat mengubah persepsi tentara sebelum memasuki pertempuran. Realitas di balik penggunaan ini jauh lebih rudimenter. Tidak ada formula yang terbukti atau struktur rasional. Semuanya dibangun di sekitar intuisi, simbol, dan estetika misteri yang mencari jawaban di luar logika tradisional. Pada saat yang sama, beberapa tempat tersembunyi di daerah-daerah berhutan di Jerman Selatan dan Austria menampung hewan-hewan yang tidak dipelajari perilakunya, tetapi karena dugaan kemampuan mereka untuk memancarkan frekuensi yang terkait dengan keadaan yang berubah. Itu adalah eksperimen tanpa metodologi, di mana para peserta mencatat reaksi subjektif setelah mendengarkan suara yang dipancarkan oleh jangkrik atau gagak yang dikurung di ruang-ruang yang dirancang khusus untuk memperkuat gema mereka. Praktik-praktik ini tidak hanya menjauh dari sains, tetapi juga menunjukkan ketertarikan obsesif pada batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Secara paralel ada upaya untuk menghubungkan spesies-spesies tertentu dengan garis silsilah mistis, seolah-olah hewan-hewan tertentu membawa hubungan langsung dengan budaya-budaya yang hilang yang, menurut penyelenggara upacara-upacara ini, telah memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Praktik-praktik ini juga dikaitkan dengan benda-benda, bukan hanya hewan-hewan yang menjadi bagian dari ritual, tetapi juga tulang, kulit, atau fragmen tubuh yang dianggap sebagai relik yang membawa energi leluhur. Laporan telah ditemukan yang menggambarkan bagaimana sisa-sisa hewan yang diawetkan disimpan di peti yang dikunci dengan gembok besi, dan bagaimana pada malam-malam tertentu mereka dibuka hanya untuk dilihat selama ritual pribadi di mana kurang dari selusin orang berpartisipasi. Para peserta bukanlah ilmuwan atau sarjana, melainkan anggota dari struktur paralel di mana simbolis lebih berat daripada data yang dapat diverifikasi. Bahkan, di dalam SS ada arus yang tertarik pada jenis praktik ini, meskipun tidak resmi atau diakui sebagai bagian dari aparatur. Beberapa sektor mengeksplorasi penggunaan hewan sebagai instrumen orientasi spiritual dalam upaya untuk menghubungkan dominasi teritorial dengan legitimasi magis. Ada bisikan tentang penjaga tak terlihat,
dan tamasya ke hutan diorganisir dengan pemandu di luar bidang militer, pria yang berdedikasi untuk membaca jejak dan mengamati perilaku hewan, seolah-olah mereka adalah pesan-pesan terenkripsi dari takdir. Di sana tidak ada perintah atau instruksi, hanya interpretasi bebas dan sewenang-wenang yang, bagaimanapun, dianggap serius oleh mereka yang berpartisipasi. Ketika perang berlanjut dan kekalahan menumpuk, praktik-praktik ini tidak hilang, tetapi di beberapa sektor mereka meningkat. Dipikirkan bahwa yang rasional tidak lagi cukup dan bahwa hanya energi tak terlihat yang dapat membalikkan jalannya peristiwa. Saat itulah kehadiran ritual dengan burung liar meningkat, terutama mereka yang bernyanyi di malam hari, dan elemen-elemen baru diperkenalkan seperti gambar geometris yang dilukis di tanah dengan darah hewan. Peta-peta kuno digunakan, tanggal-tanggal yang terkait dengan titik balik matahari, dan fragmen-fragmen batu yang dibawa dari situs-situs yang dianggap syarat energi. Tidak ada hal itu yang mengubah jalannya peristiwa. Garis pertahanan runtuh dan kota-kota jatuh tanpa henti. Namun, mereka yang berpartisipasi dalam praktik-praktik itu bertahan dalam keyakinan mereka. Mereka menyatakan bahwa waktu tidak bergerak dalam garis lurus, dan bahwa efek dari upacara mereka hanya akan terwujud di alam lain. Gagasan tentang kesinambungan tak terlihat ini dikombinasikan dengan penolakan yang disengaja terhadap semua logika yang dapat diverifikasi, mengubah kelompok-kelompok ini menjadi inti yang terisolasi, di mana ditegaskan bahwa yang nyata tidak lebih dari penampilan sementara. Di ruang-ruang itu, hewan tidak dipahami sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai entitas yang syarat dengan makna tersembunyi, digunakan untuk memanggil kekuatan yang tidak ada yang berani mendefinisikannya. Kelompok-kelompok yang bahkan lebih tertutup juga muncul, yang menggunakan kulit, taring atau tengkorak untuk membangun objek-objek ritual yang tidak menanggapi ikonografi Nazi yang terlihat. Di sana tidak ada swastika atau lambang yang dikenal, tetapi simbol-simbol aneh seringkali disalin dari budaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan benua Eropa. Referensi terdeteksi pada syamanisme Siberia, suku-suku Afrika, dan kodeks pra-Kolombia selalu diinterpretasikan secara bebas dan terdistorsi. Hewan, sekali lagi, adalah kendaraan yang dipilih untuk membentuk kepercayaan-kepercayaan itu. Di balik penggunaan simbolis itu tersembunyi sebuah cerita yang nyaris tidak terdokumentasi, Project Reich ketiga untuk membangkitkan kembali hutan-hutan kuno dari imajinasi Jerman melalui kembalinya spesies yang telah hilang berabad-abad yang lalu. Sebagai bagian dari visi irasional untuk mendirikan kekaisaran abadi, rencana-rencana konkret digariskan untuk mengisi wilayah timur dengan koloni-koloni Arya dan cagar alam besar, di mana hanya makhluk yang disesuaikan dengan ideal rasial yang akan hidup. Baik Göring maupun Himmler beralih ke spesialis terkemuka di negara itu untuk mendorong kampanye modifikasi genetik yang ditujukan untuk mengarahkan kembali lingkungan alam, baik dalam satwa liar maupun hewan peliharaan. Dalam kombinasi kekuatan politik dan ambisi ilmiah ini, kisah ini mengungkapkan bagaimana Nazi berusaha untuk menaklukkan alam pada skema mereka sendiri dan mengubah jalannya evolusi itu sendiri.